sekarang kita akan mulai firman Tuhan. Ini adalah bagian terakhir dari kitab Kejadian. Karena dia punya pasal itu panjang banget, pasal 41 sampai 46 ya. Jadi semua firman Tuhan yang ada di sana itu saya akan kompres dalam bentuk satu storytelling. Tapi yang utamanya itu waktu seperti gambar ini, Yusuf mengenali saudara-saudara dan dia katakan bahwa setelah dia yakin bahwa saudara-saudaranya telah bertobat dan dia katakan, bukan kamulah yang suruh saya ke sini, tetapi karena Allah dalam pemeliharaannya. Keren sekali saudara ya. Ini bagian terakhir dari kitab Kejadian. Nanti 2 minggu lagi kita akan mulai kitab Keluaran, juga nggak kalah keren. Oke, saya akan mulai. Saudara, kisah terakhir, Yusuf telah menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Nah, saudara, saya memiliki pendapat ini, namun banyak orang memiliki pendapat lain tentang Yusuf. Jadi banyak orang bilang Yusuf salah. Ketika dia udah jadi penguasa kedua di Mesir, kenapa dia nggak langsung aja ketemu saudara-saudaranya, ketemu bapaknya, tetapi biarkan bapaknya merasa dia sudah mati atau sudah dibuang gitu ya. Jadi, nah nanti saudara di dalam kita tanya jawab, saya minta saudara juga memberikan pendapat saudara ya. Banyak orang merasa Yusuf salah, bahkan kejam dengan dalam cara ia memperlakukan saudara-saudaranya. Harusnya jangan membuang-buang waktu. Mereka menyarankan harusnya Yusuf segera harus menampakkan diri kepada saudara-saudaranya dan mendatangkan rekonsiliasi instan. Saudara, apa hasilnya rekonsiliasi instan? Sebenarnya hatinya masih belum beres, tapi masih ya udahlah damai ya lah, demi orang tua atau demi anak udahlah rekonsiliasi aja. Oke? Nah, ini banyak terjadi di kita saudara ya. Namun saudara, rekonsiliasi sejati membutuhkan pertobatan tulus dan pengakuan dosa yang rendah hati. 2 hal saudara, harus ngaku dan itu bertobat. Dan seringkali butuh waktu bagi seseorang untuk sampai ke tempat itu. Nah, saya percaya bahwa Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya dengan cara yang sabar, penuh kasih, dan bijaksana. Mau rekonsiliasi, jangan tanggung-tanggung, rekonsiliasi yang sejati. Ya, tapi untuk itu perlu waktu. Nah, itulah sebab pendekatan dalam kisah ini berhasil. Tuhan harus membawa saudara-saudara Yusuf ke tempat di mana mereka mengakui hal-hal jahat yang telah mereka lakukan kepada saudara mereka dan ayah mereka. Saudara, pengakuan adalah langkah pertama yang memiliki impact yang besar. Jadi masih pendahuluan pun kita udah dapat makna dari firman ini ya saudara. Oke, Cing. 介绍夜市的事情。耶斯已成为继法老之后埃及的第2位君王。我有这个看法，但很多人对约瑟有其他看法。许多人认为约瑟对待他的兄弟们的方式是错误的，甚至是残忍的。他们建议约瑟不应该浪费时间，而应该立即出现在他的兄弟面前，实现即时的和解。然而，真正的和解需要真诚的谦惠和谦卑的认罪，而一个人往往需要时间才能达到这一点。我相信耶稣以耐心、爱心和智慧的方式对待他的兄弟，这就是他的方法有效的原因。上帝必须在耶稣的兄弟们带到一个地方，让他们承认他们对兄弟和父亲所做的恶事，认可是第一步，具有重大影响。 Ya, saudara. Nah, saudara, kadang-kadang kita rekonsiliasi udahlah baik-baik aja, nggak yang penting nggak ribut, damai. Tapi damai yang seperti itu hanya gencatan senjata yang rampuh ya saudara.
Pertobatan yang dangkal mengarah pada pengalaman yang sama sekali bukan rekonsiliasi. Itu hanya gencatan senjata yang rapuh. Dari sudut pandang manusia, Yusuf akan senang untuk rekonsiliasi instan. Namun dengan begitu ia bisa melihat ayah dan saudaranya Benyamin lebih cepat. Namun seperti dokter yang terampil, Yusuf sabar. Belum waktunya katanya. Ya. Dia berbicara dan bertindak sedemikian rupa sehingga pikiran hati saudara-saudaranya terungkap dan Tuhan akhirnya membawa mereka kepada pertobatan sejati. Selama 2 tahun pertama dari 7 masa paceklik, masa kering, Yusuf dengan penglihatan yang tajam memastikan bahwa ada gandum di Mesir, menyelamatkan keluarganya, dan membuka jalan bagi peran Israel di masa depan dalam membawa Yesus Kristus ke dunia. Sementara itu putra-putra Yakub berjuang melawan rasa lapar dan beban dosa masa lalu mereka, khususnya kenangan menjual Yusuf sebagai budak beberapa dekade sebelumnya. 真正的和解是什么？肤浅的悔改。Sorry, ya. 肤浅的悔改会导致根本不是和解的体验，这只是一项脆弱的休战协议。从人的角度来看，越是会为立即和解而感到高兴，因为这样他就能早点见到他的父亲和他的兄弟便雅明。但就像一位技术娴熟的医生一样，越是很有耐心。他的言语显露了兄弟们内心的想法，最终上帝使他们真正悔改。在7年饥荒的头2年，越是迎接敏锐的眼光，确保了埃及有粮食，拯救了他的家人，并为以色列未来将耶稣基督带到世界铺平了道路。与此同时，雅各的儿子们正在与饥饿的和过去罪孽的负担做斗争，特别是几十年前将越是卖为奴隶的记忆。 Amin. Saudara, ini firman Tuhan dalam kali ini cuma ada satu, tapi ini adalah penting. Jadi nanti saya akan mulai giring dari kejadian 41 sampai kejadian 45, di mana ini adalah puncaknya. Jadi saya akan tampilkan firman Tuhan di puncaknya saja, yaitu kejadian 45 ayat 3 sampai 10. Ini adalah hasilnya. Nah, saudara. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya akhirnya, ya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali ke bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. 来看这个神的话，创世纪45章3到10节。约瑟对他的弟兄们说：“我是约瑟，
我的父亲还在吗？他弟兄不能回答，因为在他面前都惊慌。约瑟又对他弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，只是神差我在你们以先来，为要保全生命。现在此地的饥荒已经2年了，还有5年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们存留遗种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：你儿子约瑟这样说，神使我做全埃及的主，请你下到我这里来，不要单言。你和你我儿子孙子，连牛禽羊禽，对一切所有的，都可以住在歌山地，与我相近。 Oke, amin. Nah, kita mulai ceritanya. Jadi mulai ceritanya waktu di tempat si Yakub nggak ada makanan, tapi dia tahu Mesir ada makanan. Oke, saudara. Meskipun tahu Mesir punya makanan, mereka ragu untuk pergi karena perjalanan yang panjang dan berbahaya, serta ketakutan akan perbudakan. Yakub yang menyadari keraguan mereka, mengirim mereka ke Mesir, tetapi tetap membiarkan putra bungsunya Benyamin di rumah, karena khawatir kehilangan putra lainnya setelah Yusuf menghilang. Ya, jadi dia kirim 10 orang anak-anaknya, tapi Benyamin dia suruh jangan pergi. Tanpa sepengetahuan mereka, Tuhan mengatur berbagai peristiwa untuk memenuhi rencana ilahinya, memastikan saudara-saudara Yusuf akan tunduk di hadapannya. Kisah ini menyoroti bagaimana Tuhan menggunakan berbagai keadaan, termasuk kelaparan, tragedi, dan peristiwa tak terduga untuk melaksanakan tujuannya dalam sejarah manusia. Ketika ke-10 saudara Yusuf tiba di Mesir untuk membeli gandum, ia mengenali mereka. Yusuf mengenali mereka, meskipun mereka tidak mengenalinya karena penampilannya yang seperti orang Mesir dan bertahun-tahun terpisah. Melihat mereka bersujud di hadapannya, Yusuf menyadari bahwa Allah sedang menggenapi janji-janjinya. 我们来看雅各的爱情之险。尽管他们知道埃及有事物，但由于旅途漫长而危险，而且害怕成为奴隶，他们还是犹豫不决。雅各知道他们的疑虑，便将他们送往埃及，但将最小的儿子便雅悯留在家中，担心约瑟失踪后，其他儿子也会失踪。他们不知道，上帝精心策划了这些事件来实现他的神圣计划，确保约瑟的兄弟们会屈服于他。这个故事强调了上帝如何利用各种情况，包括饥荒、悲剧和意外事件，来实现他在人类历史上的目的。当约瑟的10个兄长到达埃及买粮食时，他认出了他们，尽管由于他的埃及长相和多年的分离，他们没有认出他。看到他们向他俯首称臣，他意识到真主正在复行他的诺言。 Saudara, saat ini Yusuf belum mengungkapkan identitasnya. Ya, Yusuf tidak mengungkapkan identitasnya. Yusuf berbicara dengan kasar, menuduh mereka sebagai mata-mata. Sebenarnya suatu ujian untuk mendorong mereka bertobat dan memastikan Benyamin akan datang ke Mesir.
Jadi ia mengurung mereka selama 3 hari untuk memberi mereka waktu untuk merenungkan dosa-dosa mereka. Kemudian Yusuf merancang sebuah ujian untuk menguji kejujuran mereka. Awalnya ia berencana untuk menahan 9 saudaranya, sementara 1 orang kembali untuk menjemput Benyamin. Akan tetapi ia mengubah rencananya, hanya menahan Simeon sebagai jaminan, sementara yang 9 boleh kembali. Ia tahu mereka harus kembali untuk mengambil lebih banyak gandum dan membawa Benyamin bersama mereka. Tindakannya menyeimbangkan perhatian yang mendalam terhadap kelangsungan hidup keluarganya, tetapi juga dengan keinginan untuk melihat rencana Allah terpenuhi. Saudara-saudara Yusuf mulai merasa sangat yakin bahwa dosa-dosa masa lalu mereka, tanpa sadar mereka membicarakan kesalahan mereka di hadapan Yusuf yang sebenarnya telah memahami mereka. 夜市没有透露他的身份，夜市是一个很有智慧的人。夜市没有透露自己的身份，但说话很严厉，指责他们是间谍，只是一种考验，目的是鼓励他们悔改，并确保便雅明来到埃及。他将他们关了3天，让他们有时间反省自己的罪孽。夜市随后设计了一个测验，来检验他们的诚实度。最初，他计划扣留他的9个兄弟，让其中1个回来见便雅明。然而他改变了计划，只留下西面作为抵押品，其他人撤还礼。他知道他们必须回去采购更多的粮食，于是就带着便雅明一起回去。他的行为平衡了他对家人生存的深切关注和希望看到上帝的计划实现的愿望。夜市的兄弟们开始坚信他们过去犯下的罪孽，以至于他们在不知不觉中，在理解他们的夜市面前说出他们的错误。saudara. Nah, saudara, Ruben menyesali keputusan mereka untuk menjual Yusuf karena yakin bahwa penghakiman ilahi sudah dekat. Mereka bilang, wah karma datang. Ya. Diliputi emosi, Yusuf menangis dalam hati, menandai momen pertama dari beberapa momen di mana ia akan mengungkapkan kesedihan dan cintanya. Ya, Yusuf memilih Simeon sebagai sandera, mungkin karena sifatnya yang keras dengan tujuan memberinya pelajaran sambil memastikan Benyamin akan kembali. Tindakannya mencerminkan keadilan dan kebaikan Tuhan saat ia mencari rekonsiliasi dan pertobatan saudara-saudaranya. Kemudian saat saudara-saudara pergi, Yusuf diam-diam mengembalikan perak mereka, ya, yang menimbulkan kebingungan dan ketakutan saat mereka menemukan uang itu. Sementara ketegangan tetap ada, rencana Yusuf mulai berjalan, mendekatkan keluarganya pada penebusan dan penyatuan kembali. Saudara-saudara Yusuf merasa bingung dan takut ketika menemukan perak yang dikembalikan di dalam karung mereka. 夜市的兄弟们对此感到后悔的是，刘辩后悔卖掉埃及的决定，因为他确信上帝的审判即将来临。夜市情绪激动，默默的哭泣，只是他第一次表达悲伤和爱。夜市选择西面作为人质，也许是因为他性格强硬，为了给他一个教训，同时确保便雅明会回来。他的行为体现了上帝的公正和善良，因为他寻求兄弟们的和解与称悔。后来，夜市趁兄弟们不在家时，偷偷的把银子归还给他们。当他们发现这些钱时，引起了混乱和恐惧。
尽管紧张局势依然存在，但约瑟的计划开始展开了，使他的家人更接近救赎和团结。当约瑟的兄弟们发现银子回到他们的袋子里时，他们感到困惑和害怕。Oke saudara, jadi itu ya rencana Yusuf. Akhirnya ada perdebatan keluarga karena mereka takut ya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bersalah, mereka takut akan kecurigaan Mesir dan konsekuensinya. Laporan mereka kepada Yakub hanya memperburuk kesedihannya, terutama dengan penahanan Simeon dan keterlibatan Benyamin. Jadi Yusuf minta kalau lain kali datang suruh bawa anak yang paling kecil ya. Meskipun mereka gagal mencari tuntunan Tuhan, tapi rencana ilahi Tuhan tetap berjalan. Yakub yang masih berduka atas kematian Yusuf, tanda kutip, merasa kewalahan dan curiga terhadap putra-putranya, karena yakin bahwa kemalangan sedang menimpanya. Sikap bilik kasihnya terhadap Benyamin semakin menyakiti putra-putra lainnya. Sementara itu tawaran Ruben untuk mengorbankan putra-putranya sendiri merupakan upaya kepemimpinan yang tidak dipikirkan dengan matang, yang langsung ditolak oleh Yakub. Tanggapan Yakub mengungkapkan kasih sayang dan ketakutannya yang terdalam, menunjukkan bagaimana krisis ini menyingkapkan prioritas sejati seseorang. Sementara sikap pilih kasihnya membebani persatuan keluarga, tetapi Tuhan terus bekerja di balik layar untuk memenuhi tujuannya yang lebih besar. 这是家庭辩论，尽管他们知道自己是无辜的，但他们仍然害怕埃及人的怀疑和后果。他们向雅各报告这件事，则会加重他的悲痛，尤其是西面被监禁以及便雅悯的参与。尽管他们没有寻求上帝的指引，但他的神圣计划仍然继续发挥作用。雅各仍然为约瑟的死而悲痛，他感到不知所措，并对他的儿子们产生了怀疑，确信不幸即将降临到他身上。他对便雅悯的偏爱进一步伤害了其他的儿子。与此同时，卢便提出牺牲自己的儿子，只是一次考虑不周的领导尝试。雅各立即拒绝了。雅各的回答揭示了他内心最深的爱与恐惧，表明危机如何揭示一个人真正在优势先向。尽管他的偏袒使家庭团结变得紧张，但上帝仍然继续在幕后努力，实现他的更伟大的目标。Oke, saudara. Nah, di sini ada suatu peristiwa yang gentleman dan yang paling Tuhan suka ya. Menawarkan jaminan dirinya, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya, Yehuda udah mengaku waktu diketemukan oleh Tamar, Yehuda mengaku bahwa orang itulah yang benar dari saya, dan sekarang dia menawarkan dirinya untuk jaminan. Jadi saat persediaan makin menipis, Yakub tetap menghindari pembahasan tentang perjalanan ke Mesir lagi, yang menciptakan ketegangan dan kesulitan bagi keluarganya. Saat persediaan habis, Yehuda mengambil alih, mengingatkan Yakub bahwa mereka tidak dapat kembali ke Mesir tanpa Benyamin. Ya, karena Yusuf sudah tahu mereka pasti datang kembali, ya, dikasih sesuai dengan porsinya. Yakub yang dibebani kesedihan dan kecurigaan menyalahkan putra-putranya, tetapi di sini Yehuda yang menunjukkan pertumbuhan, menawarkan dirinya sebagai jaminan untuk kepulangan Benyamin dengan selamat. Yakub enggan setuju, tetapi tanggapannya menunjukkan imannya yang melemah.
Ia memberitahu putra-putranya tentang cara mendekati penguasa Mesir dengan mengirimkan hadiah dan uang. Sementara ia berdoa memohon belas kasihan, kata-kata terakhirnya menerima kemungkinan kehilangan menunjukkan kepasrahan, bukan iman, yang menyoroti pergumulannya yang berkelanjutan dengan kesedihan dan kepercayaannya kepada rencana Tuhan. 犹大献出自己，随着粮食供应减少，雅各继续避免讨论再次前往埃及的事，只给他的家庭带来了紧张和困难。当福给靠近时，犹大却管了局面，并提醒雅各，没有便雅悯，他们就不能返回埃及。雅各悲痛万分，心生猜疑，责怪自己的儿子们，而犹大则表现出成长的迹象，愿意为便雅悯的安全归来提供担保。雅各不情愿地同意了，但他的反应给他的信仰正在减弱。他告诉他的儿子们如何接近埃及统治者，并送礼物和金钱。虽然他祈求怜悯，但他的遗言接受逝去的可能性，表现出的却是顺从而不是信仰，强调了他以悲伤的持续斗争以及对上帝计划的信任。 Akhirnya mereka kembali ke Mesir, ya, dan membawa Benyamin kali ini. Jadi saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir dengan cemas menjelaskan tentang perak di karung mereka, pengamanan pembebasan Simeon dan melindungi Benyamin. Setibanya di sana, mereka takut akan hukuman. Tetapi pas mereka kedua kali ke sana, tiba-tiba diundang ke sebuah perjamuan. Untuk mencari kepastian aman nggak ya, mereka berbicara kepada bendahara Yusuf yang menenangkan ketakutan mereka. Saudara, Simeon dibebaskan dan saudara-saudaranya merasa lega. Di perjamuan itu, mereka membungkuk di hadapan Yusuf, memenuhi mimpinya. Melihat Benyamin membuat Yusuf terharu, dan ia pun pergi sebentar untuk menangis. Meskipun sudah bertahun-tahun di Mesir, ia tetap beriman dan memilih pengampunan daripada kebencian. Saudara-saudara terkejut karena diberi tempat duduk berdasarkan urutan kelahiran. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ya. Bahkan lebih terkejut lagi ketika Benyamin menerima makanan 5 kali lebih banyak. Akhirnya transisi mereka dari ketakutan menuju kedamaian, dari keterikatan menuju kebebasan, dan dari kecemasan menuju kegembiraan, menandai momen penting dalam perjalanan mereka menuju rekonsiliasi. 夜市的弟兄们再回到埃及，夜市的兄弟们返回埃及，焦急地解释他们袋子里的银子，确保西面过世，并保护便雅悯抵达后，他们担心会受到惩罚，但却意外地被邀请参加宴会。为了寻求安慰，他们与夜市的财务主管交谈。财务主管平息了他们的恐惧，西面被释放了，他们的兄弟也松了一口气。在宴会上，他们向夜市下拜，实现了他的梦想。看到便雅悯，夜市很感动，他走开了一会儿，哭了起来。尽管他已在埃及生活多年，但他依然忠诚，显着宽恕而不是仇恨。他的兄弟们很惊讶，自己能按照出生顺次分配座位，而更令便雅悯惊讶的是，他得到了5倍的事物。他们从恐惧到平静，
从依恋到自由，从焦虑到喜悦的转变，标志着他们走向和解之旅的重要时刻。Tetapi ini belum bertobat benar-benar ya, belum ada pengakuan dan bertobat benar-benar dari saudaranya. Dan ini penting. Akan tetapi ini adalah sukacita yang palsu dan sementara. Karena saudara-saudaranya belum menyelesaikan dosa-dosa mereka. Saudara, kadang-kadang kita merasa lega adalah satu hal, tetapi diampuni dan didamaikan adalah hal yang lain. Mereka perlu meminta maaf kepada Yusuf atas cara mereka memperlakukannya dengan buruk. Dan mereka berhutang permintaan maaf kepada ayah mereka karena telah menipunya dan mendukakan hatinya. Saudara, ini yang penting. Kalau misal kita mendapatkan kedamaian yang palsu, ya asal damai-damai lah, tapi di dalam hati belum beres, itu bahaya saudara. Mengalami sukacita dan kedamaian yang palsu adalah hal yang berbahagia. Dan berpikir bahwa kita bisa benar di hadapan Tuhan, karena hidup lebih mudah dan masalah tidak terlalu mengancam, sama saja dengan mengundang bencana. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot, demikian pula halnya pada hari ketika Yesus kembali. Orang-orang akan merasa percaya diri saat mereka menjalankan kegiatan sehari-hari dan mengembangkan dosa-dosa mereka, tetapi penghakiman akan dijatuhkan dan tidak ada jalan keluar. Kenapa? Mereka belum benar-benar mengaku dosa mereka dan bertobat. Ya, itu penting saudara. 来看这个西甲的快乐。然而，这只是西甲的暂时的喜悦，因为他的兄弟们还没有弥补他们的罪过。感到解脱是一回事，但获得宽恕和和解又是另一回事。他们需要向夜市道歉，因为他们虐待了他。他们也欠了他们的父亲一个道歉，因为他们欺骗了他，伤了他的心。体验西甲的快乐与和平是危险的，并且认为我们与上帝的关系很好，因为生活变得更轻松，问题不再那么可怕，是会招致灾难。正如挪亚和罗德的日子一样，耶稣再来的日子也将如此。则是在路加福音17章26到30节的记载。人们在日常活动中会充满信心，并放下罪行，但审判终将来临，人们将无处可逃。 Kita lanjutkan ceritanya ya. Nah, saudara, saya akan ulangi lagi. Untuk benar-benar didamaikan dengan Tuhan, sama juga kalau kita mau menerima keselamatan, dua hal ini harus kita lakukan. Pertama, kita harus mengaku, kedua kita harus bertobat, ya. Saudara, apapun yang kurang dari pertobatan dan pengakuan yang rendah hati tidak akan menghasilkan rekonsiliasi dengan Tuhan atau dengan satu sama lainnya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seperti petani kaya dalam perumpamaan Yesus Kristus, orang-orang memiliki keyakinan palsu karena mereka mengira semuanya aman selama bertahun-tahun yang akan datang. Tetapi ternyata mereka telah meninggalkan Allah dalam hidup mereka. Saudara, ini babak berikutnya dalam drama ini penting saudara ya, karena adanya pengakuan dan pertobatan ya, yang akan membawa masalah ini ke puncak. Dan anehnya, kegiatan ini berpusat di sekitar Benyamin, pemuda yang menurut saudara-saudaranya tidak dicurigai dan tidak dalam bahaya. 悔改与认罪，任何不谦卑的悔改和谦卑都不会导致与上帝或彼此的和解。有一条路，人以为正，最终成为死亡之路。这个是在箴言14章12节就这样说的。就像基督预言中的富农一样，人们有虚假的信心，因为他们认为未来几年一切都是安全的，但事实证明他们已经将上帝排除在他们的生活之外。也是在路加福音12章那边记载呀。
戏剧的下一幕将使事情达到高潮。奇怪的是，情节将围绕便雅明展开。他的兄弟们说，这个年轻人没有嫌疑，也没有危险。 Nah, saudara, ini yang terakhir ujian berpusat pada Benyamin ya. Ini ujian terakhir Yusuf bagi saudara-saudaranya. Benyamin ditahan, dia mau lihat saudara-saudaranya responnya gimana. Apa membela dia atau mengorbankan dia ya. Nah, ini penting saudara ya. Ujian terakhir Yusuf bagi saudara-saudara yang melibatkan Benyamin, yang bertujuan untuk membawa mereka kepada pertobatan penuh sebelum mengungkapkan identitasnya. Awalnya saudara-saudara itu udah bersuka cita, percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Simeon udah bebas, Benyamin aman. Oke? Mereka pulang ke rumah membawa gandum. Namun sukacita mereka hanya sesat, karena kedamaian sejati tidak dapat dibangun di atas tipu daya. Jadi Yusuf suruh bendaharanya taruh piala di tempat Benyamin ya, cawan perak. Perjalanan mereka terhenti ketika bendahara Yusuf menuduh mereka mencuri cawan perak tuannya. Karena terkejut dan terlalu percaya diri, mereka dengan sungguh-sungguh membela diri, bahkan menawarkan hukuman yang berat jika bersalah. Akhirnya bendahara itu mengusulkan solusi yang berbeda. Si pencuri yang menemukan cawan perak itu yang ada di tempat Benyamin akan tetap menjadi hamba Yusuf, sementara yang lain boleh bebas. Nah, ketegangan meningkat ketika bendahara itu menggeledah karung mereka, mulai dari yang tertua hingga yang termuda. Ketika cawan itu ditemukan di karung Benyamin, keputusasaan mereka tak terkira. Mereka merobek pakaian mereka karena sedih dan takut apa yang akan terjadi. 我们来看夜市对他兄弟们的最后考验。夜市对他们的兄弟们的最后一次考验，设计便雅明，目的是让他们彻底悔改，然后再揭露他的身份。起初兄弟俩很高兴，认为一切都好。西面自由了，便雅明安全了，他们满载着粮食回家。然而，他们的喜悦只是暂时的，因为真正的和平不能建立在欺骗之上。当夜市的财务主管指责他们偷了主人的银杯时，他们的旅程被打断了。由于震惊和过度自信，他们既为自己的辩护，甚至对有罪的人提出严厉的惩罚。然而，管家却提出了不同的解决方案：小偷将继续做夜市的仆人，而其他人则回家。Oke, jadi mau dites apakah mereka membela Benyamin ya. Nah, saudara, di sini ada tindakan yang baik yang Tuhan juga mau kita lakukan terhadap orang lain ya. Di sini dalam tindakan tanpa pamrih, Yehuda menawarkan dirinya sebagai pengganti Benyamin. Ini menunjukkan pertumbuhan dan pertobatannya. Hal ini sangat menyentuh hati Yusuf, menunjukkan perhatian Yehuda yang tulus terhadap ayah dan adik bungsunya. Kesediaan Yehuda untuk berkorban bagi Benyamin menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus yang terakhir bagi umat manusia. Sebuah pengingat bahwa Yesus menggantikan kita, memastikan rekonsiliasi kita dengan Allah. Karena itu Yehuda yang dipilih untuk menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Yusuf yang kini siap untuk memperkenalkan dirinya, meminta para pejabat Mesir itu keluar untuk berbicara pribadi dengan saudara-saudaranya. Pernyataan sederhananya, akulah Yusuf. Mengejutkan mereka semua, membuat mereka takut dan bingung. Bagaimana mungkin penguasa Mesir yang berkuasa di hadapan mereka adalah saudara yang mereka duga telah meninggal? Jika memang demikian, apa yang ia lakukan sebagai tanggapan atas pengkhianatan mereka di masa lalu?
Untuk meyakinkan mereka, Yusuf mengundang mereka mendekat dan menangis secara terbuka, menunjukkan pengampunan dan kasihnya. 来看夜市，夜市承认我就是夜市。犹大无私的自愿代替便雅悯，展现了他的成长和悔改，这深深地触动了夜市的心，显示出犹大对他的父亲和最小的弟弟真挚关心。犹大愿意为便雅悯牺牲，意示着基督为人类做出的终极牺牲，提醒我们，耶稣代替了我们，确保我们与上帝和解。夜市现在准备自我介绍，他请埃及官员出来与他兄弟们私下谈谈。他简单的一句话，就是我是夜市，让他们震惊、害怕和困惑。他们眼前只为强大的埃及统治者，怎么会是他们以为已经死去的兄弟呢？如果是这样，他将如何回应他们过去的背叛？为了让他们放心，越是请他们靠近，并公开哭泣，以表达他的宽恕和爱。Amin. Saudara lihat ya, kalau kita mau mengampuni seseorang mungkin kita sudah ampunin, tapi untuk rekonsiliasi lebih baik kita memastikan bahwa dia sudah mengaku dan bertobat. Itu penting saudara ya. Nah, saudara, jadi Yusuf setelah mengampuni saudara-saudaranya karena dia lihat Yehuda bertobat dan dia bersedia untuk menggantikan Benyamin, itu membuat dia terharu. Nah, jadi waktu daripada dia menyalahkan kesalahan saudara-saudaranya, jadi daripada berkutat pada kesalahan mereka, Yusuf menekankan kedaulatan Allah, mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan untuk memelihara keluarga mereka dan memenuhi perjanjiannya dengan Abraham. Yusuf kemudian memerintahkan mereka untuk segera pulang dan membawa Yakub serta harta benda mereka ke Mesir, menjanjikan mereka keamanan dan perbekalan di tanah Goshen, wilayah yang subur. Meskipun saudara-saudaranya ragu-ragu, waspada setelah ujian sebelumnya, Yusuf yang berbicara dalam bahasa mereka sendiri memberikan penegasan yang tidak dapat disangkal tentang identitasnya. Saudara, rekonsiliasi yang telah lama ditunggu kini sudah di ambang pintu. Rekonsiliasi Yusuf dengan saudara-saudaranya ditandai dengan ungkapan kasih dan pengampunan yang tulus. Ia memeluk mereka, menangis bersama karena dosa-dosa masa lalu telah terungkap, pertobatan telah dilakukan, dan kasih karunia telah diberikan. Jadi harus ada pengakuan, pertobatan, dan terakhir pengampunan. Saudara, inilah cara Allah mencerminkan belas kasihan Allah, di mana kebenaran dan kesatuan dan keadilan harus bersatu dalam pemulihan. Yang nggak bisa ampuni saya tapi dia tidak mau ngaku, percuma saudara. Ya, itu namanya sukacita palsu. Tapi rekonsiliasi sejati harus ada pengakuan dan pertobatan. Oke, saudara gitu. 上帝的主权，他没有纠结于他们的错误，而是强调上帝的主权，将他们的邪恶转化为善良，以保护他们的家庭，并履行他与亚伯拉罕的约定。耶稣随后命令他们立即回家，并将雅各和他们的财产带到埃及，并承诺在肥沃的歌珊地为他们提供安全的供给。尽管他的兄弟们在之前的考验之后犹豫不决，保持警惕，但耶稣说他们自己的言语无可否认地证实了他的身份。人们期盼已久和解即将来到。
夜市与兄弟们的和解体现了真诚的爱与宽恕。他拥抱他们，一起哭泣，因为过去的罪孽已经被揭露，已经悔改，并且已经得到宽恕。这一刻体现了上帝的神圣仁慈，真理正义在这一中融为一体。Oke, saudara, rekonsiliasi Yusuf dengan saudara-saudaranya ditandai dengan ungkapan kasih dan pengampunan yang tulus. Ia memeluk mereka, menangis bersama karena dosa-dosa lama telah terungkap. Dengan pengakuan, pertobatan telah dilakukan, di mana Yehuda bersedia untuk menggantikan Benyamin, dan kasih karunia telah diberikan, pengampunan telah diberikan. Momen ini mencerminkan belas kasihan ilahi Allah, di mana kebenaran dan keadilan bersatu dalam pemulihan. Jadi penderitaan Yusuf telah menuntunnya pada kemenangannya. Sama seperti Yesus Kristus menanggung salib untuk membawa keselamatan. Kisah ini mencerminkan penolakan Yesus oleh umatnya sendiri dan pengakuan akhir akan identitasnya di masa depan saat kedatangannya yang kedua. Stefanus bahkan menekankan bahwa Yusuf menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, yang merupakan bayangan dari kedatangan Kristus kembali. Saudara-saudara Yusuf yang dulu tidak dapat berbicara kepadanya karena kebencian, sekarang bisa berbicara dengan bebas. Hubungan mereka sepenuhnya dipulihkan. 也是就是耶稣基督的影子。夜市与兄弟们的和解体现了真诚的爱与宽恕。他拥抱他们，一起哭泣，因为过去的罪孽已经被揭露，已经悔改，并且已经得到了宽恕。这一刻体现了上帝的神圣仁慈，真理与正义在这一中融为一体。夜市的苦难导致了他的胜利，正如基督忍受十字架的痛苦带来了救赎一样。这个故事反映了耶稣被他的人民所击减，以及他未来第二次降临时对他的身份的最终认可。第10分甚至强调夜市第二次显现，这是基督再来的预兆。夜市的兄弟们以前因仇恨而无法与他说话，现在他们可以自由地说话了，他们的关系完全恢复了。 Saudara, ini penutup ya. Di dalam Alkitab ada masalah tentang sesuatu yang pengampunan, yaitu Daud harus mengampuni Absalom, tetapi pengampunannya itu tidak tulus sehingga dia mendiamkan Absalom, yang membuat Absalom itu memberontak terhadap Raja Daud. Nanti kita akan belajar di Raja-Raja. Jadi tidak seperti pengampunan Daud yang tidak terkendali terhadap anak-anaknya. Jadi ini penting saudara, juga kita harus lakukan. Yusuf memastikan pertobatan sejati terjadi sebelum rekonsiliasi, menunjukkan kebijaksanaan dan integritasnya. Sama juga, Tuhan akan memastikan kita itu mengaku dosa dan bertobat sejati nggak sebelum kita didamaikan dengan Allah, karena tidak akan damai saudara ya. Pendekatannya berfungsi sebagai pelajaran tentang akuntabilitas dan belas kasihan. Sama seperti Yesus, meskipun terpisah dari dosa, menjadi sahabat orang berdosa, menawarkan penebusan tanpa kompromi. Ya, pasti harus dengan pertobatan. Dan orang-orang yang merasa benar itu tidak mungkin bertobat saudara, apalagi mengaku ya. Tuhan yang berdaulat telah membatalkan rencana orang berdosa dan menggenapi kehendaknya bagi Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Selama 400 tahun berikutnya, yaitu 4 abad, orang-orang Yahudi akan berada di Mesir, pertama sebagai tamu terhormat dan kemudian sebagai budak yang menderita. Tetapi melalui semuanya itu, Tuhan akan membentuk mereka menjadi bangsa yang mereka butuhkan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah.
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, demikianlah kita selesaikan kitab Kejadian. Jadi kita akan masuk ke dalam kitab Keluaran, di mana 400 tahun setelah momen ini selesai, di mana orang-orang Yahudi dari tamu terhormat menjadi budak, dan bagaimana kelahiran Musa yang Tuhan pakai untuk Exodus. Tuhan Yesus memberkati. 就是结束啊，以大卫对其儿子们的毫无保留的宽恕不同，越是确保在和解之前进行真正的签会，表现出智慧和政治。他的方法让我们学到责任感和仁慈，就像耶稣虽然与罪无关，但却成为罪人的朋友，毫不妥协的提供救赎。至高无上的上帝已经破坏了罪人的计划，并实现了他对雅各、约瑟和他们兄弟们的旨意。在接下来的4个世纪里，就是在400年里面，犹太人一直生活在埃及。起初他们是作为贵宾，后来成为受苦的奴隶。但通过这一切，上帝将他们塑造成一个他们需要成为的国家，以便他们能够按照他的意愿行事。神丰富的智慧和知识是何其深奥，他的判断是何其难测，他的踪迹是何其难行。在罗马书11章33节。Amin. Amin. Jadi kita akan mulai masuk 2 minggu lagi ke kitab Keluaran dengan tema pertama Mosi. Ya, dalam bahasa Mandarinnya adalah Mosi, yaitu Moses. Tuhan Yesus memberkati.